Om Swastiastu. Pemirsa, wacana kebijakan keluarga berencana KB Krama Bali dengan jumlah 4 anak yang digulirkan di Bali telah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Kebijakan ini muncul sebagai upaya pelestarian budaya Bali, khususnya nama-nama tradisional Nyoman dan Ketut yang merupakan nama anak ketiga dan keempat. Nah, plus minus KB Bali 4 anak untuk budaya Bali. Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru kali ini. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Ada 4 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Apakah mereka terdiri dari Made atau Putu, Made, Nyoman, Ketut? Kita tanya dulu. Yang pertama ada Ibu Niluh Putu Nilawati SHMH, Ketua LBH Apik Bali. Om Swastiastu. Ibu Luh, apa kabarnya? Sehat selalu, ge. Baik, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian hadir pula Bapak Gede Arum Gunawan SAG MAG, seorang budayawan. Om Swastiastu, Pak Gede. Om Swastiastu. Sehat selalu, ge. Astungkare. Sehat, baik. Baru Nilo sama Gede masih aman. Kemudian kita beralih ke narasumber berikutnya. Ada Putu Widya Chandra Prawartana MPD, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar sekaligus organisasi Pandu Nusra Provinsi Bali. Om Swastiastu, Putu Widya Chandra. Om Swastiastu. Sehat selalu, nge. Dan yang paling di ujung ada Putu Yustika Astawa. Beliau adalah Kabid Humas Peradah Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat selalu, nge. Wah, ini tidak ada yang namanya Nyoman sama Ketut di sini ya pada hari ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan juga ada Ibu Loh yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang plus minus KB Bali 4 anak untuk budaya Bali. Kita seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Bali pun telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan insentif ketika melahirkan anak yang ketiga dan keempat atau anak Nyoman dan Ketut. Sayang sekali ya tidak ada Nyoman dan Ketut hari ini ya. Saya ke ladies first ya. Kita beri kesempatan kepada Ibu dulu. Ibu, apa yang Ibu lihat ini ketika kebijakan pemerintah Bali Niki sendiri menggulirkan kebijakan seperti beberapa waktu lalu? Ya. Baik, kalau kita melihat ya KB Bali yaitu KB Krama Bali, di mana instruksi Pak Gubernur itu kan sudah tahun 2019 ya. Yeah. Kalau saya salah, kalau sekarang berarti sudah 6 tahun gitu ya. Kalau secara umum tujuannya ya, kalau saya lihat itu di instruksi itu sendiri kan tujuannya baik. Tujuannya baik, yaitu salah satunya adalah mendukung atau mengajegkan kearifan lokal itu sendiri. Yaitu tujuannya daripada itu kan menyelamatkan Krama Bali, kemudian juga menjaga budaya Bali dan menyelamatkan manusia Bali gitu kan tujuannya. Nah, kemudian sosialisasi juga ya, sosialisasi terkait dengan ilmu pengetahuan tentang edukasi daripada keluarga berencana itu gitu ya. Sehingga Krama Bali menjadi lengkap, ada Nyoman dan Ketut gitu. Instruksi ini juga beliau hanya menginstruksikan kepada jajaran beliau, tentu jajaran beliau itu adalah Bupati dan Wali Kota Bali, ya, untuk mensosialisasikan yaitu KB Bali. Nah, tetapi kalau saya melihat dari kacamata perempuan ya, karena kan selama gitu ya hak-hak reproduksi perempuan ini tidak dihalangi gitu ya. Kita kan tahu hak-hak reproduksi perempuan itu bagaimana perempuan adalah dia mampu mengambil keputusan sendiri terhadap tubuhnya. Kalau bicara soal kehamilan dan kelahiran itu kan ada pada tubuh perempuan. Ada pada tubuh perempuan gitu ya. Jadi dari segi minusnya ini ya termasuk juga tidak saja KB Bali, KB nasional pun itu tetap mengintervensi daripada tubuh perempuan itu sendiri. Jadi yang menjadi poinnya adalah si perempuan ya, yang si perempuan, akan menjadi ya, objeknya. Ya, yang menjadi objek. Nah, tentunya kalau itu ya bisa terlaksana kembali, jangan sampai ya mengintervensi atau mendiskriminasi hak-hak reproduksi perempuan. Ya, baik. Ya. Kita akan berbicara nanti ya. Berarti keputusannya harus ada pada si perempuan, sanggup gak perempuan itu melahirkan
hamil dan lain sebagainya. Jadi Ada dengan hal-hal yang perlu kita lihat dulu apa yang menjadi plus minus dari kebijakan tersebut. Saya ke Pak Gede dulu, Gede Arum. Nah, kalau kita flashback seperti kata Bu Lonike sendiri, kan kita juga mengetahui tentang instruksi Gubernur nomor 1545 tahun 2019 tentang sosialisasi program KB Krama Bali ini. Apa yang Bapak lihat atau makna atau latar belakang dikeluarkannya instruksi Nika sendiri? Baik, terkait dengan latar belakang lahirnya instruksi Gubernur tersebut adalah bentuk dari keprihatinan dan perhatian Bapak Gubernur Wayan Koster. Kala itu beliau sendiri melakukan data, melakukan riset terhadap nama-nama orang Bali. Ternyata 10 tahun terakhir ini nama Nyoman dan Ketut itu semakin langka. Bahkan Ketut itu tidak sampai 20% di Bali. Dan penggunaan nama Ketut ini adalah sebagian besar didominasi oleh generasi kaum kelahiran 80 ke atas. Ya. Jadi tahun 80 ke bawah itu nama Ketut itu sudah mulai langka. Apalagi para pasangan keluarga yang baru menikah di tahun 90-an, 2000-an, itu sudah semakin jarang juga melahirkan anak lebih dari 2. Nah, untuk itu jika kita melihat sebagai upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, lama-kelamaan jika kita tetap masih menggunakan program 2 anak lebih baik itu cukup seperti itu ya, 2 anak cukup itu tentu akan berdampak pada hilangnya nama-nama genuine orang Bali yaitu Nyoman dan Ketut. Nah, jadi pemikiran original Bapak Wayan Koster ini tujuan utamanya adalah pelestarian terhadap nama-nama lokal orang Bali yaitu Nyoman dan Ketut. Dari segi budaya saya memandang hal itu adalah langkah yang baik, langkah yang positif bagi upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan. Dengan catatan tentu instruksi ini bukan bertujuan mewajibkan, artinya orang Bali harus begini, harus punya 4 anak, tidak. Tetapi mendorong bagi yang mampu, bagi yang siap, dan bagi yang memiliki kemampuan ekonomi, kemudian juga daya dukung yang lain itu didukung untuk memiliki anak lebih dari 2 bisa Nyoman dan Ketut. Tentu itu adalah ada syarat-syaratnya, tidak berupa paksaan, tidak berupa kewajiban yang mengikat, tidak. Jadi untuk upaya ini adalah upaya pelestarian budaya yang luar biasa. Bahkan Bapak Gubernur juga sempat menyatakan akan memberikan insentif nantinya pada mereka yang memiliki anak yang keempat niki khususnya anak Ketut. Tentu akan regulasi dan pembahasan ini tentu akan dilakukan dan media ini adalah ruang diskusi yang luar biasa sebagai nantinya menjadi bahan pertimbangan bagaimana merumuskan kebijakan pemberian insentif ini dan urgensinya seperti apa. Tapi dari sudut pandang budaya, Ketut ini adalah sebagaimana berasal dari kata kitut yang berarti bonus gitu ya. Jadi bonus anugerah dari Tuhan karena anak itu sejatinya kan adalah jalan turunnya leluhur ke dunia untuk kembali melakukan yasekertinya, untuk kembali menata lagi kehidupannya. Anak ini adalah warisan dan sekaligus anugerah Tuhan. Bagi orang Bali inilah waris yang paling utama itu adalah anak. Sehingga dia disebut dengan warih, disebut dengan sentane yang melanjutkan peradaban kita. Maka semakin banyak anak Bali, semakin banyak lahirnya generasi Bali, semakin banyak juga insan-insan pelestari kebudayaan Bali. Jadi arahnya kami sebagai budayawan mendukung dan tentunya perlu pembahasan lebih detail lagi terkait dengan nantinya insentifnya, bentuknya seperti apa, sasarannya siapa, dan tentu menghormati seperti tadi hak dari sepada perempuan yang nantinya menjadi sumber lahirnya generasi pabriknya Bali. Seperti itu ya, baik ya. Kan jangan sampai kita
mengabaikan itu. Karena dalam Hindu sendiri, dalam Bali, kebudayaan Bali sendiri, perempuan itu adalah sosok yang harus dihormati. Baik. Di mana wanita tidak dihormati, tidak dihargai, dilecehkan hak dan kebebasannya, maka di situ tidak akan ada kebahagiaan. Maka di situ tidak ada kesejahteraan. Para dewa akan pergi, semua ayatnya tidak akan berhasil. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang plus minus KB Bali 4 anak untuk budaya Bali. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Plus minus KB Bali 4 anak untuk budaya Bali. Masih kita bahas di Talkshow Merah Putih tentunya. Saya masih ke Pak Gede Arum. Sebenarnya apa yang harus diketahui oleh masyarakat tentang KB Bali itu seperti apa sih Pak? Jadi konsep KB Bali itu kan sebenarnya adalah konsep yang dicetuskan oleh kita di Bali sebenarnya. Jadi keluarga berencana itu bagaimana keluarga ini bisa merencanakan kapan dia memiliki anak, berapa jumlah anak yang dimiliki, kan seperti itu. Ada yang memplesetkan KB ya keluarga besar. Contohnya mungkin saya ya berproduk keluarga besar ya. Saya made balik lagi nih. Ya. Jadi itulah istilahnya kerita bahasa istilahnya ya kalau kita di Bali bahasa tetopengan. Tapi maksudnya KB ini bagaimana orang itu membuat keluarga ini bisa merencanakan anaknya berapa, jumlah kelahirannya, rentang kelahiran anak yang pertama dengan kedua dan seterusnya. Tentu pertimbangan-pertimbangan itu tidak hanya serta-merta untuk membatasi, tidak. Tapi kalau bisa punya anak lebih dengan daya dukung dan modal yang ada cukup juga tidak masalah. Nah, apalagi sekarang dengan kondisi di negara-negara lain yang berhasil KB-nya malahan jumlah warga negaranya merosot terus. Angka perkawinannya juga turun, angka punya anak juga turun seperti di Jepang itu. Negara-negara maju sekarang susah mencari orang generasi, bisa jadi punah. Begitu juga di Bali ini, KB Bali ini kan sebenarnya adalah upaya proteksi kebudayaan Bali dengan menyiapkan sumber daya manusia dan menyiapkan jumlah orang Bali ini agar tetap setiap tahun semakin menurun. Karena kalau lihat sensus penduduk, pertumbuhan orang Bali itu stagnan sekarang. Jadi pertumbuhan orang Bali itu stagnan. Sedangkan pertumbuhan, mohon maaf, suku-suku lain di luar Bali itu terus meningkat. Nah, bagaimana kebudayaan Bali ini yang kita orang Bali asli yang jumlah penduduknya 4 juta, bahkan orang Bali aslinya itu hanya 75%-nya sekarang. Ya, ini bagaimana kita kebertahanannya. Jadi KB Bali ini adalah sebenarnya sebuah strategi pelestarian dan pemajuan kebudayaan dari sudut pandang mempertahankan sumber daya manusianya. Nah, jadi dirumuskanlah lihat bahwa ada konsep anak Bali itu gede, wayan, nyoman, ketut, seperti itu. Nah, itulah dianggap sebagai keluarga berencana, idealnya keluarga Bali seperti itu. Baik. Tapi sekali lagi tentu di sini KB Bali ini bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah upaya, langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk melakukan pelestarian kebudayaan Bali. Ya, saya ke Chandra dulu. Chandra, ini bisa dikatakan ketika kita melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali ini, kekhawatiran akan hilangnya nyoman dan ketut. Tapi ada masalah lain yang lebih urgent lagi, yang lebih penting lagi seperti kata Pak Arum Niki sendiri tentang siapa yang akan mengembangkan budaya Bali ke depannya. Seperti itukah Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Tadi sudah sangat luas telah dipaparkan oleh Ibu dan juga Pak Arum ya terkait dengan peradaban dan budaya. Kembali lagi saya dalam hal ini dari sisi perspektif sosiopedagoginya dan juga dari sisi antropos pedagoginya. Jadi salah satunya adalah pemajuan kebudayaan masyarakat Bali, khususnya itu adalah dengan cara meningkatkan daripada generasi Bali itu sendiri dengan cara yang tadi KB 4 anak itu, yaitu dari gede, nengah, nyoman, dan ketut. Namun di satu sisi lagi yang perlu kita sangat pikirkan yang paling urgent itu yang paling sangat urgent adalah
bagi masyarakat Bali pada khususnya itu adalah di masing-masing kepala keluarga itu penting juga memikirkan memanajemen secara ekonominya, khususnya generasi mendatang, yaitu dari Gede, Nengah, Nyoman dan Ketut. Dan Nyoman dan Ketut ini perlu juga dipikirkan. Karena apa? Kita melihat pendidikan saat ini dari sisi pendidikannya zaman peradaban dulu ya, Gede, Nengah, Nyoman dan Ketut itu bisa diakomodir oleh seluruh kepala keluarga pada zaman dulu. Tetapi pada saat ini kita lihat adalah kebutuhan yang semakin banyak, kompleksitasnya semakin banyak, dan pemajuan di zaman milenial sekarang, apalagi pemajuan di industri 5.0 bahkan ke generasi yang sekarang disebut dengan 6.0, jadi AI semuanya, jadi ilmu pengetahuan buatan ini membuat seseorang itu berpikir bahwa ketika misalnya adanya Nyoman dan Ketut ini perlu lagi kita introspeksi di masing-masing kepala keluarga itu bagaimana strategi keuangannya dari sisi ekonominya. Apakah jenjang karir dan pendidikannya itu setara dia dengan kakak-kakaknya misalnya. Gede, Nengah, Nyoman dan Ketut ini biar setara dia. Kalau zaman dulu kita bicara lagi ya, dengan mata pencarian dan habit atau kebiasaan pada zaman dulu adalah pekerjaannya itu rutinitasnya sangat sering dilakukan, tetapi kebutuhan tidak begitu sekompleks pada zaman ini. Jadinya manajemen di dalam setiap keluarga itu juga perlu memikirkan hal itu, terutama dalam khusus pendidikannya. Karena apa? Pendidikan menjadi sebuah hal yang penting ke depannya, walaupun dari sisi pertumbuhan penduduknya meningkat, jadi pendidikannya perlu dipikirkan. Hal inilah kemudian yang mendorong kiranya Tiang sendiri memberikan masukan pada kesempatan ini kepada Pak Gubernur. Insentif yang diberikan kepada Nyoman dan Ketut ini sebenarnya adalah dari sisi pendidikannya. Bagaimana jenjang karirnya ini ke depannya adalah bagi Nyoman dan Ketut ya, posisi strategisnya itu adalah memberikan biaya misalnya dari sisi beasiswanya gitu. Beasiswa oleh Nyoman dan Ketut ini biar bisa diakomodir juga. Jadi kepala keluarga atau orang tua tidak menjadi beban, apalagi di Bali pada khususnya itu. Kalau kita berbicara mengenai sumber daya alam, sumber daya yang lain, kita tidak punya sumber daya alam seperti pulau-pulau yang lain, kecuali kita mengandalkan hanya pariwisata saja. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus perlu langkah strategis dengan pemerintah yang mendorong untuk memberikan, salah satunya adalah beasiswa kepada siapapun dari masyarakat Bali yang mampu untuk meregenerasi daripada keturunannya, yaitu Nyoman dan Ketut itu, agar dia jenjangnya setara dengan kakak-kakaknya, yaitu Gede dan Nengah. Jangan sampai nantinya bisa terputus hanya di Gede dan Nengah atau di Iluh dan Kadek saja, tetapi tidak sampai di Nyoman dan Ketut. Ini menjadi beban juga bagi khususnya ya, kita realita di lapangan di masyarakat, kita lihat masyarakat kita berpikir untuk memiliki anak 3 atau 4. Di satu sisi juga dari hak perempuan juga. Sekarang kita bandingkan misalnya dengan wanita karir ya, misalnya dengan wanita yang terus bekerja tapi dia lupa dengan hakikatnya Grihasto Asrama, sehingga di masa dia produktif untuk menghasilkan keturunan sehingga tidak terjadi. Makanya ada kemudian tanda petik ya, itu adalah isu kemudian yang sing beling sing anten gitu menjadi sebuah momok di masyarakat. Nah kemudian juga di satu sisi kita harus melihat bahwa ketika karir dia bagus, maka kan sudah ada teknologi sekarang, misalnya dengan bayi bayi tabung dan lain sebagainya, kan bisa itu disiasati atau bisa dengan mengangkat anak dan sebagainya. Ini juga menjadi sebuah acuan bahwa kita masyarakat Bali khususnya itu penting berpikir bahwa manajemen di dalam hak perempuan yang tadi, misalnya sesarnya hanya boleh 3 kali paling maksimal gitu. Kalau Ketutnya kemana kemudian gitu, kalau dari sisi kedokteran atau kesehatannya. Nah ini menjadi penting khususnya di bidang ekonomi dan keuangan di masing-masing kepala keluarganya. Itu poin yang Tiang ingin sampaikan. Dan di pendidikannya, karir ke depan di perguruan tinggi sampai masyarakat Bali dan generasi Hindu Bali ya khususnya itu bisa berkarir dan memiliki jenjang taraf pendidikan yang tinggi lah
Jangan sampai terputus gitu. Zaman dulu mengapa hanya mengandalkan petani saja bisa menyekolahkan anak gitu. Nah sekarang misalnya dengan banyak sekali kebutuhan yang perlu, belum lagi iuran banjar, belum lagi iuran adat lain sebagainya, itu akan menyebabkan juga masyarakat Bali berpikir. Nah oleh karena itu insentif pemberian beasiswa saya usulkan ya, rekomendasi langsung masukkan kepada Pak Gubernur, insentif beasiswa misalnya contohnya berikan kepada Nyoman dan Ketut sehingga mampu meringankan beban masyarakat. Salah satu alternatif solusi atau rekomendasi solusi dari Tiang sendiri selaku praktisi pendidikan itu salah satunya misalnya. Nah itu kira-kira yang Tiang ingin sampaikan dalam hal ini terkait dengan kondisi kita sebut sebagai keluarga atau catur sanak sebenarnya itu Gede, Nyoman, Gede, Nengah, Nyoman dan Ketut kita sekarang. Bahkan khususnya di salah satu kabupaten sudah mendirikan patungnya ini yang salah satu di Bali Barat di Jembrana itu khususnya saya sebut saja desanya Desa Baluk itu sebenarnya itu sudah mendirikan, itu adalah mendorong sebenarnya ada KB Bali yang menggenerasi untuk masyarakat di daerah pesisir khususnya di Kabupaten Jembrana itu selalu berkembang bahwa budaya Bali itu selalu berkembang gitu. Ya, terima kasih. Saya ke Yustika sebagai ini masih kelihatan muda ya di sini ya, walaupun saya yakin nih dari namanya anak-anak tertua paling ini semuanya ya, yang paling usulung semuanya ya, Ibu Ilo, kemudian Bapak Gede, Putu. Nah ini nama-nama Bali yang mencerminkan kelahiran yang pertama di dalam keluarga ini sendiri. Pak Yustika, ketika kita melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali Niki sendiri, bukan hanya berbicara tentang wah ini harus 4 anak ini, tetapi kita berbicara tentang kemampuan secara finansial, bicara kemampuan secara ekonomi, itu juga yang harus dipikirkan seperti yang disampaikan oleh Pak Arum dan juga Chandra. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kebijakan 4 anak adalah upaya yang dimana inilah upaya untuk melestarikan berkaitan dengan budaya lokal Bali yang kita miliki. Nah, tapi seperti yang disampaikan tadi, perlu kita memikirkan terkait dengan perlunya pengimbangan finansial dan solusi-solusi ke depannya agar nantinya ketika kita mempunyai seorang anak, nah khususnya Niki bagi generasi muda saat ini gitu, perlu dipikirkan dan dipertimbangkan ketika nanti kita mempunyai anak, apakah kemampuan secara finansial atau kemampuan secara ekonomi kita tercukupi. Nah, tentunya dengan adanya dari pemerintah berkaitan dengan KB Bali ini, tentunya saya sebagai generasi muda sangat setuju karena ini mendukung pelestarian budaya lokal kita, yaitu agar tidaknya punah antara Nyoman dan juga Ketut. Nah jadi dalam Lontar Saraswati juga disebutkan bahwa manusia menjaga keseimbangan catur asrama. Nah itu harus dilaksanakan yang dimana 4 unsur itu adalah unsur penciptaan yang dimana isinya itu adalah Atma, Angga, Bayu, dan Sabda. Nah filosofi ini menjadi dasar simbolis 4 anak sebagai perwujudan harmonisasi yang dimana hal ini menjadi pengingat atau menjadi suatu kutipan untuk kita untuk berpikir kembali bahwa apa yang kita lakukan atau kita mempunyai sebuah pemikiran atau ideologi terkait dengan KB Bali ini seperti yang disampaikan tadi itu tidak serta-merta kita harus laksanakan 100%, akan tapi juga harus dipertimbangkan dari segi ekonomi agar keluarga itu harmonis. Karena seorang anak ini merupakan salah satu unsur penciptaan yang dimana orang tua ini adalah sebagai simbol dari Bapa Akasa dan Meme Pertiwi, sehingga metunya seorang anak ini ya, yang membawa keharmonisan atau kesejahteraan dalam suatu keluarga. Tentunya dengan adanya Nyoman dan Ketut ini juga memberikan warna-warna tersendiri terhadap keharmonisan keluarga itu untuk menjalankan suatu upacara atau ritual di Bali. Ya, baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana plus minus KB Bali 4 anak untuk budaya Bali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, plus minus KB Bali 4 anak untuk budaya Bali tentunya. Masih kita bahas tentunya. Saya masih ke
para anak-anak muda nih Ki, Yustika. Yustika, ketika kita melihat era kekinian ini sendiri, anak-anak muda lebih cenderung, khususnya anak-anak muda Bali ini sendiri lebih cenderung mengutamakan karir saat ini. Itu juga akan mempengaruhi ketika kebijakan ini digencarkan, diwacanakan. Ya, baik. Berkaitan dengan hal itu, tentunya ini akan sangat mempengaruhi terkait dengan karir dari seseorang. Nah, jadi saat ini generasi muda mungkin mengalami ketakutan. Karena apa? Karena dari segi ekonomi itu kita bisa katakan sekarang generasi muda itu masih menumpang atau mengandalkan ekonomi atau finansial dari orang tua, yang dimana seharusnya generasi muda harus siap secara ekonomi apabila kita sudah mau menjalani tingkatan kehidupan yang selanjutnya, yaitu grihasta asrama. Akan tapi, nah dengan perkembangan teknologi dan juga era modern saat ini, anak muda tentunya dalam hal ini memikirkan kembali terkait dengan finansial yang harus disiapkan apabila nantinya sudah berkeluarga dan apalagi mempunyai seorang anak, agar ketika nanti kita mempunyai seorang anak itu tidak istilahnya kita kesusahan dari segi ekonomi, karena dalam hal ini anak juga perlu kesejahteraan terhadap salah satunya pendidikan, bagaimana nanti lingkungan keluarga juga mempengaruhi terkait dengan perkembangan tumbuhnya seorang anak terhadap keluarga itu sendiri. Ya, Ibu loh, kita berbicara bukan hanya tentang ayo dong buat anak, 4 anak untuk menciptakan keluarga KB Bali, tetapi kita berbicara tentang hal-hal yang lainnya seperti beban ekonomi, kualitas hidup anak, bahkan kalau kita berbicara seperti di awal, hak-hak reproduksi perempuan juga harus diperhatikan seperti itu. Kesehatan, jarak kelahiran, itu juga menjadi pertimbangan. Ya. Untuk program KB ya, keluarga berencana itu kan sebelum anak lahir ini pertama kesiapan perempuan dulu. Kesiapan perempuan untuk hamil. Nah mungkin ya masukkan juga terhadap program ini, siapa yang ibu-ibu yang misalnya hamil ketiga, itu sudah mulai dijangkau ya, itu sudah mulai dijangkau sehingga hak-hak daripada reproduksi si ibu ini ya bisa terpenuhi. Pertama terkait dengan layanan kesehatan. Jadi kalau perempuan hamil itu penting kesiapan, baik itu kesiapan secara kesehatan fisik maupun mental gitu ya. Kadang-kadang yang jangankan hamil yang ketiga dan keempat, yang pertama yang kedua itu kadang-kadang si ibu ini bisa istilahnya baby blues gitu ketika bayinya lahir gitu. Sudah stres dengan kehadiran bayi, suami juga tidak mendukung sepenuhnya, ada mertua, kemudian juga ada kewajiban di masyarakat, kewajiban di adat, jadi banyak gitu ya. Jadi ini yang penting dipertimbangkan. Jadi dari mulai calonnya si Nyoman dan si Ketut ini lahir ini sudah ada penjangkauan. Gitu kan karena dari awal memang tujuannya itu adalah pertama menyelamatkan alam Bali, kemudian menyelamatkan manusia Bali. Nah ini kan calon manusia Bali nih, si Nyoman si Ketut ini sudah mulai adanya penjangkauan misalnya dari segi kesehatan baik mental maupun fisik. Kemudian juga layanan terhadap fasilitas kesehatan bagi ibunya jika pada waktu melahirkan, sehingga akan melahirkan anak yang unggul dan berkualitas. Kita ingin Bali ini dipenuhi oleh regenerasi atau anak-anak yang unggul dan berkualitas. Tidak saja anak banyak ya, manusia Bali banyak, tetapi kebanyakan ya tidak bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Nah itu yang tidak kita inginkan. Sehingga yang paling utama adalah ya keunggulan kualitas daripada generasi tersebut, sehingga bisa ya menjadi tuan rumah atau menjadi manajer di daerahnya sendiri. Ini yang penting. Jadi penjangkauannya itu mulai dari ibunya ini hamil gitu, keluarga juga mendukung, masyarakat juga mendukung, dan juga pemerintah tentunya terhadap layanan-layanan kesehatan. Dan untuk nanti keberlanjutan dari sekolahnya itu penting, memang mendapat insentif istilahnya ya. Kalau memang si Nyoman dan si Ketut ini sekarang kan anak tidak cukup sekolahnya hanya
tamat SMA. Jadi penting untuk sekolah berkelanjutan. Ya, Mungkin seperti beasiswa kata untuk anaknya. Putu Ya. Chandra, ini insentifnya seperti apa nantinya? Seperti itu? Ya, insentifnya mungkin kalau sekolahnya sudah gratis di tingkat misalnya TK dan 12 tahun wajib belajar, mungkin untuk kelanjutannya itu penting untuk diberikan beasiswa. Khususnya untuk Nyoman dan untuk Ketut. Nyoman dan Ketut. Ya. Tapi jangan lupa begitu calonnya Nyoman dan Ketut itu hadir ya dalam garbanya perempuan ini sudah dijangkau. Karena ini akan menentukan kualitas daripada si jabang bayi itu lahir. Nah, itu mungkin. Berarti berbicara tentang kesiapan dari perempuan itu sendiri, sang calon ibu. Ya, sang calon ibu. Jadi itu karena kan ibu ini ya, perempuan ini dia berhak penuh memutuskan terhadap tubuhnya sendiri. Ya. Dia juga punya hak menghentikan kehamilannya atau melanjutkan kehamilannya. Itu juga hak perempuan. Jadi tidak bisa Ya, dipaksa, Bu. jadi tidak bisa dipaksakan gitu karena kalau dipaksakan itu kan terjadi kekerasan psikis terhadap perempuan. Ya, yang dipaksa gitu. Seperti misalnya sekarang di Undang-Undang Kesehatan juga sudah mewajibkan bahwa remaja juga akses terhadap pendidikan keluarga berencana, terhadap pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi kita benar-benar memperhatikan kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, gitu kan. Kalau fenomena sekarang kan banyak juga kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya oleh para remaja-remaja kita di Bali. Kita tidak bisa munafik soal hal itu karena itu ada. Nah, itu lalu bagaimana itu? Gitu ya. Sedangkan kita hanya berfokus kepada seorang ibu, seorang ayah yang sudah melakukan perkawinan yang sah. Jadi program keluarga berencana ini kita penting juga ya informasikan kepada para calon-calon pengantin. Intinya adalah sosialisasinya. Ya, sosialisasinya harus benar-benar sampai ke pelosok-pelosok desa gitu sehingga memahami tujuannya apa sih? Oh, ternyata hanya menyelamatkan masyarakat Bali, menyelamatkan manusia Bali yang sebagai pahlawan penjaga budaya nanti. Itu tujuannya. Sehingga kesiapannya ini harus matang dari mulai kehamilan sampai kelahiran bahkan sampai anak itu dewasa. Itu. Baik, Itu yang baik. penting. Saya ke Gede Arum, Pak Gede Arum berbicara tentang tradisi lokal kita yang memiliki 4 anak seperti yang disampaikan tadi, ada Wayan, ada Made, nama saya Made juga, kemudian Komang, Ketut, Nyoman atau Ketut. Nah, ini merupakan warisan. Warisan itu sama dengan tanggung jawab, seperti itu kah? Ya, warisan itu adalah tanggung jawab kita, adalah juga kewajiban kita. Jadi warisan itu satu sisi bisa menjadi kekayaan juga. Kekayaan kita yang mana warisan budaya itu kekayaan yang tidak ternilai. Nah, kemudian karena kita diwariskan kekayaan maka kita punya tanggung jawab menjaga agar warisan ini tetap terus terwariskan. Maka dari itu proses pewarisan kebudayaan Bali ini sejatinya adalah selain di desa adat, kuncinya adalah rumah tangga itu sendiri. Maka benar ketika menyiapkan generasi Bali ini khususnya dengan program KB Kramo Bali 4 anak niki, maka diharapkan pewarisan kebudayaan di tingkat keluarga ini bisa berlangsung secara optimal dan maksimal. Tetapi di sini yang menjadi kerisauan kami para budayawan adalah apakah setelah nanti 4 anak ini atau banyak keluarga bisa membuat atau melakukan reproduksi sampai 4 anak seperti itu. Apakah keluarga ini punya kesiapan untuk melakukan pewarisan kebudayaan? Karena dengan punya anak 2 saja, anak-anak juga yang memiliki karena kesibukan orang tuanya akhirnya anak-anaknya tidak dilatih berbahasa Bali, tidak diajak mebanjaran, tidak diajak meseketrune. Tidak sempat orang tua ini melakukan pewarisan kebudayaan, memberi contoh dan teladan kepada anak-anaknya karena sibuk dengan aktivitas ekonominya. Nah, di situ juga menjadi kerisauan kami. Di satu sisi generasinya ini lestari, tetapi di sisi lain apakah nanti orang tua ini siap mewariskan kebudayaan itu? Maka dari itu
saya sepakat betul seperti yang dikatakan Bu Luh tadi, pentingnya pembinaan pada calon pengantin ini. Calon pengantin ini perlu diberikan edukasi. Selain edukasi terkait kesiapan bereproduksi, juga edukasi untuk tanggung jawab mereka menyiapkan para pewaris-pewaris kebudayaan Bali ini. Menjadi agen-agen melakukan transformasi dan sekaligus pelanjut kebudayaan Bali. Nah, maka dari itu selain memberikan insentif kepada nyoman dan ketut, perlu juga nanti perhatian atau diprogramkan sebuah kegiatan pembinaan calon pengantin bagi krama Bali, khususnya generasi muda yang akan masuk ke jenjang Gerastasrama. Karena memasuki zaman Gerastasrama kan tidak senikmat, seindah masa pacaran. Iya kan? Kalau masa pacaran rasanya gampang, indah gitu. Tapi setelah masuk Gerastasrama ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dan dikerjakan. Ini yang sering tidak nyampe di generasi kita, sebagian besar generasi muda sekarang ini tidak sampai ke sana. Tidak nyambung di sana. Karena apa? Saya melihat pewarisan budaya dari orang tua ke anak ini sudah mulai menurun. Artinya kalau zaman dulu kita melihat orang tua jahitan, membuat sanggah cucu kita terpanggil untuk membantu. Nah, tapi sekarang tidak. Ini orang tuanya tidak ngomong dengan anaknya baru tidak disuruh oleh orang tuanya dipakai enak, ya udah nggak usah lakukan itu gitu. Baik. Ini bahaya juga gitu. Kita sudah punya 4 anak, sudah ada capek ketutnya lestari, tetapi orang tuanya tidak siap membimbing anaknya tidak siap juga menerima pembelajaran. Baik. Maka dari itu penting, saya sepakat seperti yang dikatakan Bu Luh, pembinaan calon pengantin bagi generasi muda Bali juga penting dan perlu mendapatkan perhatian. Ya, sekedar tambahan ini, kalau berbicara tentang warisan sama dengan tanggung jawab kita untuk melestarikan kearifan lokal kita, saya pernah membaca dan bahkan ada ininya ya, jumlah siswa di Bali tahun 2023 ini bahkan ada yang siswa yang tidak memakai nama Bali itu ada 21%, kemudian ada 79% siswa memakai nama Bali. Yang lebih miris lagi ketika saya menyebutkan nyoman dan ketut ya, kalau putu dan wayan ada 39%, kemudian made dan kadek 36%. Nah, komang dan komangnya atau nyomannya adalah 18% dan ketutnya 6%. Ya. Itu juga menjadi kekhawatiran kita. Ya, yang namanya warisan. Betul, itu dia. Kita lama-lama bisa punah itu nama nyoman dan ketut itu. Itulah yang menjadi kerisauan Bapak Wayan Koster, kenapa akhirnya beliau mencetuskan daripada konsep keluarga berencana Krama Bali ini untuk pelestarian nyoman dan ketut, karena nama nyoman dan ketut itu kurang dari 20%. Ketutnya apalagi kurang dari 10%. Nah, maka dari itu pewarisan budaya ini sebagai tanggung jawab kita bersama, bukan saja hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, seluruh komponen Krama Bali. Nah, menyambung dari data yang disajikan tadi, kita perlu melihat bahwa pelestarian kebudayaan itu bukan saja yang di luarnya saja, artinya bukan saja mewariskan 4 nama saja, tapi bagaimana mewariskan spiritnya. Apa spirit atau nilai yang ide atau gagasan dari melahirkan 4 anak ini? Ya, yaitu sebenarnya adalah dengan 4 anak ini kita memiliki sumber daya yang kuat untuk mewariskan kebudayaan itu sendiri. Artinya semakin banyak yang diajak untuk ngerombo, diajak untuk bergotong royong melestarikan ini gitu. Nah, dan juga sekarang dengan fenomena berkurangnya penggunaan nama depan Bali itu juga menjadi jadi masalah juga. Kenapa? Karena ada stigma bahwa kalau ada pakai nama Bali ini berarti nanti sering izin kantornya, upacara lah apalah itu.
Sudah di stigma begitu. Bahkan yang punya usaha di Bali itu ada mulai sudah menghindari orang-orang yang Bali. Dia nyari makan di Bali tetapi dia menghindari orang Bali. Ini sangat lucu. Nih, jadi menurut saya kita orang Bali harus bangga dulu dengan kebudayaan Bali. Minimal tunjukkan dengan nama kita. Identitas kita. Sebenarnya nilainya apa sih ada Nyoman, Wayan, Bali? Itu adalah identitas, kebanggaan, jati diri orang Bali. Inilah sebenarnya sumber daya manusia Bali unggul itu tidak hanya pada kuantitasnya, tetapi pada kualitas orang Bali itu, yaitu dia memegang teguh jati diri dan identitas krama Balinya. Salah satunya adalah dengan bangga menyebutkan nama depannya. Baik, bangga menjadi orang Bali dengan nama Bali. Kita akan bahas lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, plus minus KB Bali, 4 anak untuk budaya Bali. Masih kita bahas di Talkshow Merah Putih. Bu Nila, ini yang saya ketika kita mengenal, namanya siapa? Nilo, udah ada orang Bali, udah identitas Bali berarti ya. Baik, Bu, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan tadi ini sendiri, berarti kita berbicara tentang apa ya? Kekhawatiran akan hilangnya kebudayaan kita yang warisan kita yang akan punah ketika kita berbicara tentang apa yang harusnya kita jaga seperti itu. Tetapi kita berbicara tentang, bukan hanya berbicara tentang 4 anak disebut KB Bali, Wayan, Made, Nyoman, Ketut, tetapi kita kekhawatiran berbagai pihak untuk mewujudkan manusia Bali yang unggul seperti itu, Bu. Ya. Untuk mewujudkannya. Benar. Jadi tujuannya adalah untuk melahirkan kualitas yang unggul dan berkualitas. Keluarga yang berkualitas. Itu kan tujuannya. Itu tujuannya juga di instruksi Pak Gub ini. Nah, jadi dengan demikian ya benar kita mulai dari pendidikan calon pengantin itu. Pendidikan calon pengantin. Usia berapa sih, Bu? Yang ideal? Idealnya kalau orang Hindu ya, agama Hindu kita masih undang-undang perkawinan itu sama-sama 19 tahun. Ya, berarti sama-sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu wajib mendapatkan pendidikan calon pengantin gitu ya. Pengantin di Bali itu kan tidak saja sama dengan pengantin di luar Bali. Kita begitu melakukan perkawinan di Bali, kita sudah siap untuk terjun di desa adat. Nah, ini pentingnya kesiapannya ini. Jadi kembali seperti kata Pak Jul tadi, itu adanya tugas tentang jawab transformasi budaya. Nah, di samping kualitas ya dan juga unggul dalam hal pendidikan. Ya, kalau sudah dibantu dengan insentif itu pasti. Tapi transformasi budaya ini kita mendapatkan pendidikan pada calon pengantin itu sendiri. Bagaimana kita bisa mencapai itu ya tanpa adanya kesiapan dari para calon orang tua ini. Orang tua si anak yang harus siap ya dari awal bahwa saya siap kok melahirkan sampai Made, Nyoman, Ketut, Putu Made, Nyoman, Ketut, tapi didukung oleh semua pihak. Nah, itu tentunya kita memang harus bekerja bersama ya, tidak bisa sendiri-sendiri, berbagai sektoral gitu untuk mewujudkan kualitas daripada generasi Bali yang unggul dan menjadi tuan rumah, paling tidak yang menjadi manajer lah di daerahnya sendiri gitu ya. Kalau hanya banyak lalu hanya menjadi kuli itu kan tidak penting kan, itu tidak penting gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan juga ini sangat penting ya, kualitas itu sehingga bisa menjadi manajer di daerahnya sendiri, tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri, itu yang penting gitu. Jadi kita bersama dalam hal ini mulai dari adanya perkawinan, lalu kehamilan, kelahiran itu penting disiapkan. Kesiapan dari sang calon ibu ini juga ya, itu sangat penting terkait hak-haknya, termasuk akses layanan gitu ya. Jadi bisa dikatakan ketika digencarkannya program KB Berencana Bali ini sendiri bersifat tidak memaksa seperti Ibu. Tidak memaksa gitu tidak ya. Memaksa dan ya, tidak dituntut untuk menjalankan program tersebut. Ya. Seperti tidak itu? Harus, tetapi tergantung kesiapan. Tergantung kesiapan baik keluarga itu sendiri maupun si perempuannya itu sendiri, karena tanpa juga
adanya pelanggaran daripada hak-hak reproduksi perempuan. Kan dalam instruksi itu juga ada bagaimana mengatur kehamilan, lalu menjaga jarak kelahiran, dan juga kesehatan fisik dan psikologis ya bagi ibu yang hamil, dan juga akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi, dan juga akses layanan kesehatan tentang reproduksi. Tetapi ya, arahnya itu yang saya ingin ya agar diperluas ya, agar diperluas oleh jajarannya Pak Gub ya, akses kesehatan reproduksi dan pendidikan reproduksi itu tidak saja kepada rumah tangga yang sudah melakukan perkawinan, tetapi penting juga kepada remaja-remaja kita sebagai calon pengantin gitu. Ya, jadi itu saya ke perluas. Yustika, bagaimana di tengah situasi saat ini, kita mengetahui situasi saat ini sendiri bagaimana ya secara situasinya dan situasi dan kondisi saat ini sendiri, bagaimana seharusnya sikap masyarakat ketika mendengar wacana ini sendiri? Baik, terima kasih. Jadi sikap yang harus kita lakukan, nah terkait dengan situasi gempuran era modern saat ini, jadi kita perlu menimbang sesuatu. Nah, salah satunya rekomendasi dari saya generasi muda terhadap dengan program KB Bali ini, yaitu melalui pendekatan yang fleksibel dalam keluarga. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tidak semua keluarga wajib punya 4 anak. Yang penting adalah kualitas pengasuhan dan komitmen dalam melestarikan suatu budaya. Kemudian yang kedua, pendidikan yang inklusif dari pemerintah, kemudian dari Belijero juga tadi, yaitu berkaitan dengan peran serta kepemudaan, yaitu melalui Seketrune atau STT. Nah, ini adalah salah satu hal yang istilahnya menjadi pengingat dalam gempuran era modern saat ini, sehingga generasi muda itu tidak cenderung terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Salah satunya ketidaksiapannya generasi muda dalam menghadapi fase kehamilan, sehingga munculnya suatu kepanikan yang nantinya akan berdampak kepada cabang bayi yang dikandung. Ya, Chandra, berarti pemerintah juga harus hadir ketika wacana ini digulirkan. Motivasi pemerintah juga agar kaum milenial yang kalau sudah cukup atau siap, ayo dong siap menikah dan memberikan keturunan, itu juga perlu dilakukan. Jadi peran pemerintah di sini tentu sangat penting dan perlu berperan dalam hal ini, karena pemerintah setidaknya sudah memberikan sebuah konsen yang serius terhadap generasi Nyoman dan Ketut ini. Namun kesinambungan daripada Nyoman dan Ketut ini pewaris, salah satunya pewaris kebudayaan, kemudian juga selain di satu sisi juga adalah pewaris adat dan khususnya itu adalah kalau di Bali itu adalah Banjar, dan juga dinaungi oleh spirit Hindu itu sendiri ya, di mana ini menjadi penting, menjadi sebuah perhatian masyarakat juga harus bisa menerima itu, sehingga dari rangsangan yang diberikan oleh pemerintah dengan instruksi Pak Gubernur dengan melestarikan Nyoman dan Ketut ini juga adanya nanti sebuah respon dari masyarakat untuk meresponnya kesiapan dari masing-masing keluarga itu. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kesiapan si calon pengantin ini juga perlu diberikan sebuah edukasi. Karena kenapa? Kalau kita lihat di dalam ajaran-ajaran teks kita, khususnya Hindu itu sendiri adalah sebelum seseorang menginjak kepada jenjang Grihastha-asrama, perlu itu mengacu pada sesana dan juga tahu swadharma ketika menjadi orang tua nantinya, yaitu sang guru rupaka itu sendiri, yang rupaka generasi itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yaitu tercantum di dalam Niti Sastra ya. Di dalam Niti Sastra itu Sarga 8 Sloka 3, di mana guru rupaka iku wenang yang pertama adalah amatuaken, di mana melahirkan yang tadi sudah disampaikan. Melahirkan sampai Ketut itu sendiri, Nyoman dan Ketut itu perlu dipikirkan oleh tidak hanya seorang ibu saja, tetapi si kepala keluarga juga, seorang bapak atau seorang ayah juga memikirkan itu, terutama dari sisi
finansialnya, lapangan pekerjaannya itu yang konkret sekarang yang harus kita lihat. Karena pundak Esun dan Tegenan itu di Griasda Asramo itu perlu diketahui bahwa seorang laki sebagai sesana kepurusan itu yang menjadi poin pentingnya di dalam berumah tangga. Jadi bagaimana untuk meneruskan nantinya anak-anaknya bisa harmoni perjalanannya generasi pewaris kebudayaan itu sendiri, pewaris adat sekaligus juga pewaris agama Hindu itu sendiri. Yang kedua adalah Maweh Binojana ya. Seorang guru paku itu dia harus sang nitra Maweh Binojana, di mana bisa memberikan makan dan minum kepada anak-anaknya supaya tidak ada generasi kita di generasi yang Nyoman dan Ketut ini generasinya itu ya tumbuhnya kurang bergizi. Jadi tumbuhlah menjadi generasi-generasi bernas, generasi-generasi yang berkualitas, apalagi bisa menjadi bos di tanah sendiri gitu loh, di Bali khususnya. Dan jangan kimut kita memiliki gelar Nyoman dan Ketut gitu, apalagi gede, kemudian nengah, putu gitu, biar tidak kimut, banggalah menjadi orang Bali gitu. Maweh Binojana itu khususnya adalah lapangan pekerjaan, di mana diberikan lapangan pekerjaan orang tuanya sehingga makan bergizi yang sekarang digaungkan itu anak-anak kita mulai dari keluarganya, tidak hanya dari sekolah tapi juga dari keluarganya dia bisa jalan gitu. Nah, bagi yang sudah memiliki lapangan pekerjaan sekarang, orang tua atau ibu dan ayahnya sekarang sangat bersyukur. Bagi yang belum, perlu mendapatkan dorongan dari semua pihak tentunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Anyangaskara. Kita di Bali khususnya tidak terlepas oleh yang namanya acara, kemudian adat, tradisi, agama, kemudian bebanjaran dan lain sebagainya. Kita seorang ayah atau seorang ibu selalu memiliki tanggung jawab untuk anak-anak pewarisnya itu bisa diupacarai mulai dari menggedong-gedongan, kemudian sampai kepada pawiwahan. Itu kan memerlukan finansial dan biaya juga yang perlu dipikirkan. Ya, nah berbicara mengenai biaya, Bu Ilo katanya anak Bali itu mahal ya, Bu? Bener, anak Bali memang mahal. Ya itu tadi dari segi pembiayaan juga, ya, seperti disampaikan Pak Chandra itu ya. Kita kan begitu hamil itu sudah diupacarai, kemudian juga kelahiran, ya gitu. Jadi memang sangat kompleks pembiayaan itu dari awal mulainya kelahiran anak tersebut sampai akhirnya setelah dia menggundul upacaranya juga besar. Kemudian setelah dia harusnya menek kelih juga ada upacara kalau tidak salah ya. Kemudian terkait juga metahtah. Nah, itu juga upacara di jenjang itu, kemudian baru perkawinan. Belum lagi setiap bulannya itu harus ada otonan. Kita kan otonan itu tidak boleh terlewatkan 6 bulan sekali ya, selama kita hidup gitu. Ya, selama kita hidup. Jadi butuh biaya yang besar, selain juga biaya-biaya yang harus ditanggung terkait kesehatan fisiknya, pendidikannya, dan juga lapangan pekerjaan. Biar enggak nanti kita banyak di Bali tapi semua rame-rame ke luar negeri bekerjanya gitu ya, ke luar negeri, kemana lah bekerjanya. Di Bali tidak ada orang, tiba-tiba di Bali kita lihat manajer hotel bule. Nah, ini kan miris juga kita jadi orang Bali gitu. Kenapa kita tidak orang Bali menjadi manajer di Bali? Yang itu maksudnya, sehingga yang paling penting adalah bagaimana bisa melahirkan si Nyoman dan si Ketut ini adalah generasi yang unggul dan berkualitas. Pak Gede Arum, ini kalau kita berbicara tentang KB Bali ini sendiri, ini apakah bertolak belakang dengan program nasional kita? Doktrin yang dimasukkan ke dalam pikiran masyarakat memiliki anak 2 cukup. Kalau sekarang konsepnya kan adalah bagaimana bisa menjadi keluarga yang berencana, yaitu keluarga yang bisa merencanakan bagaimana jumlah anaknya berapa, kemudian jarak antar kelahiran anak yang pertama dengan anak berikut. Jadi sekarang paradigmanya tidak lagi pada jumlah, tetapi paradigmanya bagaimana bisa merencanakan dan menyiapkan anak itu di keluarga itu. Bagaimana keluarga itu bisa menyiapkan generasinya di dalam keluarga itu. Jadi tidak lagi pada
konsep tidak sekadar pada fokusnya pada jumlah anak seperti itu. Jadi menurut saya konsep KB Bali ini kan di satu sisi adalah memberikan alternatif pilihan bagi keluarga yang memiliki kesiapan. Kalau mereka memang si ibu siap memiliki anak lebih dari 2, kemudian keluarga itu secara modal dan secara kesiapan finansial juga siap, kenapa harus dibatasi 2 kalau memang dia ingin memiliki keturunan lebih dari 2? Dan ini kan adalah hak juga, hak asasi manusia untuk melanjutkan keturunannya, untuk mempertahankan dan mewariskan keturunannya, itu adalah hak asasi manusia. Satu sisi di sini inilah bentuk Pemprov Bali memberikan jaminan atas terselenggaranya hak manusia itu untuk melanjutkan keturunannya. Baik, Gitu. intinya adalah sosialisasi KB Kerama Bali ini sendiri berdasarkan kearifan lokal dan mengarah kepada terwujudnya Kerama Bali yang unggul dan keluarga berkualitas. Seperti itu ya. Betul. Terima kasih atas sharingnya. Saya Madi Sukarana Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.